Alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam kajian online di Manazil Tour and Travel. Semoga kesempatan saat ini akan membawa berkah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan pada semuanya yang menyaksikan live ini, silahkan mendaftarkan diri untuk ikut rombongan kami umroh bersama Manazil Tour and Travel. Untuk yang daftar kali ini ada potongan khusus ya, 1 juta buat yang daftar saat live. Adapun tema yang kita bawa pada kesempatan sore hari ini, bagaimana cinta para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah yang sangat luar biasa, sehingga para ulama memuji daripada cinta yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lainnya. Maka kita akan membawa kisah-kisah para sahabat, bagaimana cinta yang dimiliki oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Ketahuilah, cinta sejati adalah cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Karena semua nikmat yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan cinta yang paling tertinggi adalah cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah, tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib kita mencintai Allah. Setelah itu Allah menegaskan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah menerima cinta seorang hamba kepada Tuhannya dengan tanda cinta kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad SAW, jika mereka menyatakan diri cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, baru cinta kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu luar biasa sekali. Ada satu kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ini suatu ketika berjalan keluar dan menemui Rasulullah SAW digandeng tangannya bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengikrarkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia ini sudah menjadi sifat bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri. Kalau pun mencintai orang lain, itu nomor 2 setelah dirinya. Contoh, kita lagi lapar, gak makan 3 hari, tahu-tahu ada yang ngasih nasi kukus, ya, nasi padang, ikannya ikan apa biasanya, ikan daging itu ya, masih panas. Kita mau makan, tahu-tahu ada orang datang, ini gak makan 3 hari sudah lapar, tolong kasih dong nasinya. Kalaupun kita menjadi orang yang cinta kepada orang lain, pasti nanti dulu saya sudah 3 hari nggak makan, lapar, saya mau makan dulu, nanti sisa setengah saya berikan kepada kamu. Itu sudah menjadi tabiat semua manusia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali cinta kepada diriku sendiri, kata Sayyidina Umar. Maka Nabi Muhammad
Muhammad menyatakan, la ya Umar, tidak menjadi sempurna imanmu wahai Umar. Semenjak aku lebih engkau cintai, lebih dari dirimu sendiri, baru cintamu akan sempurna. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, dia berhenti sesaat memikirkan bahwa tidak ada kecintaan di luar Rasulullah. Dirinya sendiri pun akan dikorbankan. Kenapa? Karena perlu diketahui semua umat sedunia ini yang memimpin menuju surganya Allah adalah Rasulullah. Ketika Anda cinta dengan Rasulullah, Anda akan bersama Nabi Muhammad di surga, masuk surga selamat dari neraka. Maka Sayyidina Umar bin Khattab merubah cintanya, ikrar cintanya tadi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar. Al-an ya Umar, kata Nabi, kalau sekarang baru sempurna imanmu. Karena itu Rasulullah menyatakan tidak menjadi sempurna iman seseorang hatta akuna habba ilaih bin nafsi wa waladi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak menjadi sempurna iman seorang sebelum dia mencintai aku Rasulullah lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri, dan dari hartanya dan dari manusia semuanya. Maka itu menjadi iman yang sempurna. Karena itu luar biasa cinta kepada Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita akan membahas tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat itu mereka berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan, dalam mengejar cintanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah bercerita, amarona Rasulullah SAW bis-shadaqah. Nabi itu memerintahkan kepada kami para sahabat bis-shadaqah untuk mengeluarkan sedekah. Maka saat itu Sayyidina Umar menyatakan, saat itu aku mempunyai harta, kesempatan aku akan mengalahkan, kalaupun bisa aku akan mengalahkan saat ini Abu Bakar Siddiq dalam hal sedekah, karena merasa mempunyai harta. Maka dibawalah harta daripada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Fa'akhadtu binisfi mali, aku membawa semua hartaku separuh 50%. Jadi andai saat itu Sayyidina Umar bin Khattab punya uang 1 miliar 500 juta, separuhnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ma taraktu li ahli, apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu wahai Umar? Sayyidina Umar menyatakan nisfahu, separuhnya, atau mithlahu, sama seperti itu. Jadi yang aku keluarkan, misal uang sekarang 500 juta, maka ya Rasulullah, yang aku tinggalkan kepada keluargaku 500 juta. Sayyidina Umar merasa sudah akan menang dalam kebaikan, mengungguli daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka datang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memenuhi panggilan Rasulullah, perintah untuk bersedekah, diberikan hartanya kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya seperti pertanyaan kepada Sayyidina Umar, "Madza taraktu li ahli?" Madza taraktu li ahli, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Simak bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Allah wa Rasuluh, aku tidak meninggalkan sepeser harta pun, semuanya aku persembahkan untuk agama Allah, semuanya aku persembahkan untuk engkau ya Rasulullah, untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Aku tidak meninggalkan kepada keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Bagaimana keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membuat Sayyidina Umar pun tergeleng-geleng kepalanya. Apa yang bisa membuat seperti ini? Cinta, hadirin. Cinta karena Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di antara kita bekerja
kita bersedekah cuma 2%, 2,5%, 3%, 5%, 10%. Tapi bagaimana sahabat mengorbankan hartanya semuanya untuk Rasulullah SAW. Karena itu pantas sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di mana-mana ketika disebut namanya Abu Bakar As-Siddiq, semua akan menjawab radhiyallahu an, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan yang masuk, kita akan jawab dulu. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi kisah-kisah para sahabat supaya mengukuhkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ada satu kisah bagaimana ini cinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karamullahu wajhah adalah seorang sahabat yang keberaniannya sangat luar biasa. Sampai beliau dijuluki singa oleh ibunya, saking beraninya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, siapakah manusia yang paling berani di antara para sahabat?" Sayyidina Ali menyatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak pernah aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, kata Sayyidina Ali, ketika Rasulullah ada di depan Ka'bah di Mekah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran untuk ke Mekah, kemudian umrah dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Maka saat itu kata Sayyidina Ali, Rasulullah ini di depan Ka'bah beribadah. Kaum kafir Quraisy yang belum beriman, yang menyembah berhala, mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah didorong, Rasulullah dipukul, Rasulullah ditendang dengan kelompok orang, sehingga sahabat-sahabat yang saat itu masih sedikit, mereka berlarian semuanya. Maka saat kejadian itu kata Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq maju. Semua orang musyrik yang memungkiri Rasulullah disingkirkan satu persatu. Kemudian Rasulullah didekat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ataqtul rajulan yaqulu Rabbi Allah." Apakah kalian akan membunuh orang yang hanya menyebut Tuhannya Allah yang Esa? Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq melindungi Rasulullah, ada satu kafir Quraisy yang melepas sandalnya. Ya, kalau sandal kita mungkin kafir apa yang lain dari karet yang masih empuk. Kalau sandal itu dari kayu, dilepas sandalnya, dipukul itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkali-kali sampai pingsan. Maka apa yang terjadi hadirin? Kelompok suku Sayyidina Abu Bakar melindungi karena kesukuannya. Jangan kau teruskan. Kalau sampai Abu Bakar meninggal, suku kami akan menuntut balas. Diselamatkanlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibawa pulang ke rumahnya. Rasulullah selamat, dibawa ke rumah sahabat. Akhirnya dirawatlah dengan penuh kasih sayang oleh ibu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu masih belum memeluk Islam. Maka dirawat itu, saat itu perawi menyatakan Sayyidina Abu Bakar sampai nggak ingatan, mukanya saking banyak pukulan yang diterima, hidungnya sampai membengkak, matanya bercucuran darah, dibersihkan oleh ibunya, ditunggu siuman. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq siuman, mulai membuka mata. Kalimat yang pertama diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Aina Rasulullah?" Kaifa hal Rasulullah? Di mana kekasihku Muhammad Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Sampai ibunya marah, "Ya Abu Bakar, engkau baru siuman masih mengingat orang yang gara-gara dia engkau hancur seperti ini. Sekarang waktunya engkau makan, engkau minum supaya engkau pulih," kata ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawaban daripada Abu Bakar As-Siddiq? "Wahai ummi, wahai ibuku, demi Allah, aku tidak akan menyentuh makanan, aku tidak akan menyentuh minuman sebelum aku mendengar kabar kekasihku Rasulullah selamat dan tidak apa-apa." Bagaimana rasa cinta mengalahkan walaupun dirinya sendiri hancur sakit, asal kekasihnya tidak hancur.
Maka bertanya Umi daripada ibu daripada Abu Bakar Siddiq, bagaimana aku bisa mendengar kabar Rasulullah? Pergi engkau ke sahabat perempuan yang bernama Fatimah binti Khattab, saudara daripada Umar bin Khattab yang saat itu masuk Islam muslimah tapi menutupi keislamannya. Tanya kabar Rasulullah. Pergilah ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Fatimah binti Al-Khattab, saudari daripada Umar bin Khattab. Assalamualaikum, diketuk pintunya. Ini ibunya belum Islam ya. Salam di balik pintu, katanya Fatimah bin Khattab. Aku adalah ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Silakan masuk, ada yang bisa aku bantu. Anakku Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah siuman, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum sebelum dia tahu kabar tentang Rasulullah SAW. Maka Fatimah binti Khattab takut dirinya untuk mengaku Islam. Bagaimana zaman dahulu orang yang sudah Islam, muslimah menutupi jati diri karena takut diganggu, takut dibunuh. Tapi saat ini orang sudah muslimah tidak berani memegang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka biarkan aku bertemu dengan putramu. Aku ingin lihat dulu bagaimana keadaannya. Dibawalah oleh ibu Abu Bakar Siddiq menemui Sayyidina Abu Bakar, dilihat hancur mukanya berdarah-darah. Maka dibisiki oleh Fatimah binti Khattab, wahai sahabat Nabi, ketahuilah Rasulullah baik-baik saja, beliau sehat, sekarang ada di sahabat Arqam. Mendengarkan itu langsung lupa dengan segala luka-lukanya, dia berdiri memasakkan diri. Apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar Siddiq? Aku ingin melihat kekasih Tuhan Muhammad SAW. Dibopong sama ibunya dengan keadaan sakit menuju rumah sahabat Arqam. Dibuka pintu, kelihatan Rasulullah wajahnya berseri-seri bercahaya, sehat. Abu Bakar As-Siddiq merasa dirinya seakan-akan tidak sakit, padahal darah masih muncul, diusap oleh Rasulullah darahnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, gak apa-apa ya Rasulullah, ini cuma dipukuli dengan sandal, gak apa-apa, yang penting aku melihat dirimu sehat. Bagaimana cinta yang sangat luar biasa seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, doakan ibuku yang belum muslimah ini, belum beriman ini, masih musyrik, masih menyembah berhala, supaya mendapat hidayah. Rasulullah mengangkat tangan, belum selesai Rasulullah mengangkat tangan, ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah membuahkan keberkahan di keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih di seputar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita akan ceritakan lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang masuk, kita lanjut. Tidak ada. Bagaimana pengorbanan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan semuanya, hartanya, keluarganya, semua ditinggal demi menemani daripada hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dikejar oleh kaum Quraisy, bersembunyi di Gua Tur. Ada satu kejadian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini menjaga Nabi. Beliau meminta Nabi untuk tidak masuk di dalam gua. Wahai Nabi, jangan engkau masuk, biarkan aku yang masuk. Kenapa wahai Abu Bakar? Aku takut ada hewan buas yang mengganggu masuk ke gua. Di situ ada lubang-lubang, disobek daripada surbannya, dimasukkan ke semua lubangnya sampai habis kainnya. Ada satu lubang yang enggak tutup, hanya satu lubang. Maka Rasulullah dibersihkan masuk. Ya Rasulullah, insya Allah sudah aman, engkau bisa istirahat. Duduklah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah istirahat, bersandar di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Lubang yang satu ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang terjadi? Ada seekor ular yang menggigit daripada jari-jarinya, jari kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga racunnya naik ke seluruh tubuh.
menggigil saat itu sampai dia berkeringat, nangis nggak kuat, menetes air matanya ke wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Apakah engkau sedih karena meninggalkan keluargamu, karena menemani aku dalam hijrah? Tidak ya Rasulullah, aku rela semuanya, walaupun nyawa semua aku korbankan demi dirimu ya Rasulullah. Tapi semua lubang sudah aku tutup, ada satu lubang yang gak aku tutup, ada yang menyengat kakiku ya Rasulullah. Maka ditarik kakinya berdarah-darah. Dengan mukjizat Rasulullah diusap dengan ludahnya, seketika itu sembuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ular tadi diajak bicara oleh Rasulullah dengan mukjizatnya. Wahai ular, kenapa kau gigit? Sungguh Abu Bakar As-Siddiq ini jangankan digigit, neraka pun tidak boleh menyentuh daripada Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW. Ular itu menyatakan, sesungguhnya aku menunggumu ratusan tahun ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada seluruh makhluk di bumi ini, siapapun yang melihat kekasihku Muhammad Rasulullah SAW dengan pandangan ta'zim penghormatan, dia akan aku lindungi dari api neraka dan aku masukkan surga. Maka aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan penghormatan, kata ini ular. Aku tidak ada urusan sama Abu Bakar Siddiq. Aku ingin lihatmu tapi kakinya menghalangi, maka aku gigit dia. Bagaimana seekor ular ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Maka Rasulullah menyatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka umatku yang nanti tidak dapat lihat wajahku nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang dapat melihat Rasulullah, dibersihkan dosa-dosa kita, hijab di mata kita yang banyak dosa ini dihapus berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita dapat melihat Rasulullah ya dan wa manama, walaupun di dalam mimpi, yang kelak akan menyebabkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kita pun yang ditakdir akan pergi ke Mekah, ke Madinah, ini semua hakikatnya cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada syariat Nabi Muhammad. Kita akan melihat Ka'bah, kita akan membayangkan Rasulullah tawaf di situ, kita akan sa'i sebagaimana Rasulullah sa'i, kita akan melalui daripada jalan-jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang masuk dulu? Bagaimana cara mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW, sedangkan kita tak selalu ada di majelis lebih. Terkadang kita kerja, ada kegiatan di luar, main sama teman-teman. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa perhatian Rasulullah SAW itu tidak akan terputus kepada umatnya. Hidupku adalah rahmat dan meninggalku adalah rahmat untuk umatku. Bagaimana tidak Rasulullah menyatakan amal daripada umatku ini dilaporkan untuk rodoa amal umati, semua amal umatku akan dilaporkan kepadaku setiap malam Jumat dan hari Jumat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'in wajadtu, jika aku mendapati amal umatku ini khairan, kebaikan, beramal, sholat, sedekah, birrul walidain, hamdulillah, aku akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, fulan bin fulan umatku menghidupkan daripada sunnahku. Tapi sebaliknya, jika aku dapati laporan dari malaikat mereka bermaksiat, istighfar Allah, aku ini beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosa daripada umatku. Maka yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah kita introspeksi diri masing-masing. Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita memberikan laporan-laporan amal kepada Rasulullah, hal-hal yang baik sehingga Rasulullah bangga dengan kita? Atau sebaliknya, maksiat-maksiat yang dilaporkan kepada Rasulullah, umatnya, sehingga Rasulullah menjadi sedih? Nah, yang pertama, bukti cinta kita adalah kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun walaupun kita tidak melihat Nabi, tapi Nabi melihat kita. Tentunya perbanyak sholat, karena
aqrabukum yaumal qiyamah manzilatan aktsara aliyya sholat. Nanti kita akan dekat dengan Rasulullah karena banyaknya sholawat kita. Berapa banyak hari kita berlalu tanpa sholawat, walaupun 100 kali, 200 kali, tidak ada. Mungkin sholawat kita hanya di dalam sholat saja. Karena itu mulai sekarang berbanyak sholawat. Itu termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian segala amal tergantung niat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal kita tergantung niat. Saya berikan contoh yang ringan saja. Saya di sini ada kajian live. Niat saya harus ditata apa? Untuk Allah dan untuk Rasulullah. Niat melanjutkan dakwahnya Nabi. Jangan niat yang lain. Niatkan untuk itu. Ya, ma indakum, apa yang ada pada dirimu akan menjadi tidak kekal. Ma indallahi baq, kecuali yang di sisi Allah itu yang kekal. Mungkin dari sini luar biasa kita diberikan hadiah, tapi kalau untuk hadiah itu nggak kekal. Dibelikan bensin, dibelikan anak tol habis. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulullah itu hanya bonus. Yang kita cari adalah ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kita keluar, jangan kita berbuat, jangan kita menulis, jangan kita melakukan apapun kecuali niatkan semua untuk mencari ridhonya Allah dan untuk membuat senangnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sudah niatnya akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita hanya niat dunia, akan sia-sia, semua akan kita tinggalkan. Di akhirat kita akan menjadi orang yang sangat celaka. Alhamdulillah. Semua niatkan untuk Allah, semua niatkan untuk Rasulullah, maka hidup Anda akan sukses, bukan hanya di dunia, sampai terus di akhirat bersama barisan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kuncinya jaga diri dari maksiat, tinggalkan semua yang dilarang Allah dan Rasulullah, tingkatkan ketaatan kepada Allah, semua niatkan untuk Allah dan Rasulullah, dan yang ketiga adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi kita menceritakan cinta daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan menceritakan nanti bagaimana cintanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana cintanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan semua para sahabat yang cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu cinta itu adalah ciptaan Allah yang ada di dalam hati. Nah, ini akan saya sambungkan dengan cinta yang saat ini anak-anak remaja yang salah kaprah dalam hal cinta. Ya, Anda mencintai orang lain itu nggak apa-apa, itu wajar. Seorang laki-laki mencintai perempuan wajar. Tapi yang nggak wajar, bagaimana kita membuat cinta ini menjadi hal yang haram atau yang halal. Nah, itu yang menjadi pelanggan. Jadi jangan gara-gara cinta kita menjalankan sesuatu yang haram, maka itu termasuk mendapatkan murkanya Allah dan mendapat murkanya Nabi Muhammad SAW. Gak ada masalah kita mencintai seseorang, cukup dalam doa. Kalau kepingin terus, maka menikah. Karena jalan menikah adalah jalan yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya tambah sedikit karena penting. Berapa banyak yang saat ini menganggap pacaran itu hal yang biasa, padahal itu maksiat. Masih tunangan sudah boncengan kemana-mana, nggak benar. Nggak benar, itu termasuk melukai hati Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi orang tua zaman sekarang ini, tambahan dari saya yang sangat penting. Kalau sudah malam minggu, ya punya putri, nggak ada yang datengin, laki-laki bingung. Loh, kenapa kamu? Nggak laku emang. Loh, ini orang tua yang bagaimana? Ini orang tua yang sesat, tidak menuruti perintah Nabi. Apa yang terjadi? Akhirnya membiarkan anaknya malam mingguan keluar, malam-malam. Ya, batal isya keluar, nanti pulang jam 11. Dibelikan bakso 20.000. Apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Banyak ini terjadi. Kenapa? Enggak menurut sama ajaran Nabi. Nah, kalau menurut sama ajaran Nabi, jadi laki-laki yang bijaksana. Kata Rasulullah,
sungguh umatku laki-laki yang nggak punya rasa cemburu kepada kaum wanitanya, jangankan masuk surga, membau bau surga nggak akan. Padahal aroma surga tercium ribuan tahun, jadi tidak mungkin masuk surga. Karena itu kalau kita punya istri, punya anak perempuan, jaga. Jangan kalau pengajian pakai hijab, kemudian kalau di luar itu nggak pakai hijab, suruh pakai hijab. Kenapa? Berapa banyak diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin, seorang laki-laki yang satu langkah mau ke surga tidak jadi karena diteriaki oleh istri dan anak perempuannya. Wahai ya Allah, itu adalah ayahku, itu adalah suamiku yang nggak pernah memerintahkan aku memakai hijab, yang nggak pernah memerintahkan kami sholat, jangan masukkan dia ke surga. Dilempar ke nerakanya Allah gara-gara tidak perhatian dengan anak perempuan dan istrinya. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk yang terjadi saat ini. Karena itu jangan biarkan anak-anak kita bergaul seperti itu. Kalau Anda cinta dengan anak saya, silakan. Bukan I love you tapi gobil tu. Nah, seperti itu. I love you tapi hasilnya hamil di luar nikah, rugi. Tapi kalau dengan ajaran Rasulullah, gobil tu nikah, tanggung jawab seumur hidup. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau punya istri juga begitu. Jangan biarkan istri menerima tamu kalau suami nggak ada, peseni. Kenapa? Berapa banyak terjadi perselingkuhan di situ? Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah, tidak ada berdua seorang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya setan. Nah, karena itu ayo di zaman yang sudah luar biasa kebobrokannya ini, mari kita jaga keluarga kita, anak kita, istri kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan segala dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah, diganti dengan amal-amal yang ibadah yang baik yang membuat Allah ridho. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapus daripada kejelekan-kejelekan, dan sesungguhnya orang akan dilihat akhir umurnya. Ketika akhir umurnya husnul khotimah, baik, maka keburukan semua diampuni oleh Allah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni segala dosa. Kalau dosa kita sebesar buih-buih daripada lautan, maka ampunan Allah lebih daripada itu semuanya. Nah, karena itu ayo di sisa umur kita tutup daripada kejelekan-kejelekan yang telah berlalu, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan terakhir, saya mengajak kepada semuanya yang menyaksikan live untuk bergabung bersama kami di Manazil Tour and Travel untuk menjalankan ibadah umroh kita ke Mekah, kita ke Madinah. Insya Allah amanan, insya Allah nyaman dan aman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Allah. Aku di posting nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Aku nggak bicara nih.